Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu bersekutu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu yang terakhir di bulan ini, mari sama-sama kita tetap semangat, bersukacita menghampiri tahta Tuhan. Kita bawa segala kerinduan kita bawa segala penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau ada, Kau bersama dengan kami. Kau menolong kami di setiap waktu, sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, mengiringi kehidupan kami, anak cucu kami, dimanapun kami berada saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu menjamah kehidupan kami. Dan jikalau kerinduan kami pada saat ini kami beribadah, mari Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, kami sungguh-sungguh meninggikan Engkau, kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, lawatan-Mu kami nanti-nantikan ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita pujikan dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut
dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Haleluya, Jesus, Raja kami. Haleluya, oh mulia berkuasa nama-Mu, ditinggikan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, segenap kerinduan kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Jesus, glory. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami sembah-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah. Haleluya.
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ku tinggikan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami agungkan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di seluruh bumi ya Bapa. Pakailah kami ya Tuhan, umat jemaat-Mu, untuk bersama-sama menyambut Engkau, untuk bersama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Kau bertahta di atas pujian kami. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar sukacita surga itu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menggerakkan tangan kami mengucapkan dengan mulut kami sorak-sorai yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tepuk tangan bagi Allah kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sekali lagi sama-sama kita katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sama-sama kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah.
manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sama-sama kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bersukacita. Lakukanlah firman Tuhan, janjinya digenapi. Mendekat kepada Tuhan, kau kan mengalami, kau kan mengalami. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Yes, bersukacita. Puji Tuhan, biarlah senantiasa kehidupan kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang setuju dengan saya, sama-sama kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, amin. Biarlah kita senantiasa meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita mau dan bisa dan mampu menghitung hari-hari sehingga kita bisa mendapatkan satu hati yang bijaksana, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Bapak Ibu Saudaraku, katakan muliakan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan segenap hatimu katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini hari terakhir di bulan Februari tahun 2021. Mari siapkan hati kita untuk menerima suara pengbalan hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia dengan tiang awan pada siang hari maupun tiang api di malam hari menuntun umat-Mu di dalam jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar untuk kami lakukan di sepanjang hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah. Urapi hamba-Mu, urapi umat jemaat-Mu, mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tema bulan Februari kecil, kita sudah belajar dari minggu yang pertama, di mana hal yang kecil namun potensi besar. Di minggu yang kedua, kita belajar setia di dalam perkara kecil. Karena Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar pada orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana rubah-rubah kecil mempunyai potensi merusak kebun anggur. Dalam konteks adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Ada rubah-rubah kecil yang harus kita tangkap, kita perhatikan, supaya jauhkan dari semua itu. Pada hari ini, dalam seri kecil, suara pengbalan dengan judul Lidah Kecil.
Kita baca di Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 12. Saya mengundang saudara sekalian membaca bersama-sama. Dosa karena lidah, ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita lihat potensi dari lidah kecil ini, sesuatu yang kecil, anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Karena di firman Tuhan katakan, mulut orang benar dari lidahnya bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun atau kata-kata yang mengutuk. Tapi sesungguhnya janganlah seperti itu. Biarlah lidah kita dipakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga berkata bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita. Untuk itu harus kita berhati-hati apa yang kita ucapkan terhadap sesama kita maupun di hadapan Tuhan. Kita lanjut pembacaan firman Tuhan di ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah mempunyai potensi untuk membakar, untuk membangun, dan untuk merusak begitu banyak hal, tinggal tergantung pemakaiannya. Seperti api bisa menghangatkan, api juga bisa membakar, menghanguskan. Tergantung siapa yang mengemudikan api ataupun menyalakan api itu, ataupun yang menguasai lidah tersebut. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kita lihat, perhatikan, kalau burung-burung, binatang liar, binatang menjalar, binatang-binatang laut, semuanya dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi manusia sendiri tidak berkuasa menjinakkan lidahnya. Mengapa? Karena lidah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Untuk itu nanti kita akan lihat bagaimana seorang percaya menggunakan lidahnya dengan baik dan benar dan penuh bijaksana, sehingga kita memuliakan Tuhan dengan bibir ucapan kita dan disertai dengan perbuatan kita. Kita baca ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Namun ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak menguasai, tidak mengkontrol lidah.
perkataan yang keluar dari mulutnya. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Perkataan seseorang akan memberikan gambaran siapa orang tersebut. Orang yang bijak, perkataannya bijak. Hati yang benar, keluar kata-kata yang benar. Semuanya ungkapan dari lidah, semuanya ungkapan dari hati. Siapa orang tersebut? Di mana identitas kita yang sesungguhnya terlihat dari apa yang kita ucapkan. Kata-kata yang sembronokah? Apakah kata-kata yang membangun? Atau kata-kata yang bijak? Atau kata-kata yang curang? Kata-kata yang dusta? Atau kata-kata yang benar? Dari perkataan kita, kita dinilai. Dengan mulut kita mengaku kita percaya, hati percaya kita diselamatkan. Betapa pentingnya perkataan orang benar. Betapa pentingnya ucapan yang keluar dari mulut kita. Biarlah sinkron dengan apa yang kita imankan dan percayai. Firman Tuhan kita percayai. Kita ungkapkan, kita akui, kita deklarasikan, dan kita hidupi. Dari perkataan sehari-hari kita dinilai oleh sesama kita maupun dinilai oleh Tuhan. Untuk itu berhati-hatilah dalam ucapan kita. Karena apa yang kita katakan, kita akan dihakimi. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri penutupan seri kecil ini, mari kita belajar menguasai lidah kecil ini. Ada pepatah di umum yang disebut think before speak. Think before speak artinya adalah berpikirlah sebelum berbicara. Seringkali terbalik, kita berbicara dulu, baru kita berpikir. Ternyata kata-kata kita sudah melukai banyak orang. Ternyata dari perkataan kita sudah merendahkan seseorang. Mari, think before speak. Berpikirlah sebelum kita berbicara. Seperti yang kita katakan, mungkin hal-hal yang bisa kita mungkin lakukan. Tapi ingat, berpikirlah dahulu sebelum kita berbicara. Sehingga apa yang kita bicarakan berkualitas, berguna, dan menolong sesama, dan memuliakan Tuhan. Itu yang terutama. Kita baca di Amsal 13 ayat 16. Saya akan baca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari NLT version bahasa Inggris. Proverbs chapter 13 verse 16. Wise people think before they act. Fools do not, and even brag about their foolishness. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Saya akan terjemahkan dalam dari bahasa Inggris NLT. Proverbs chapter 13 verse 16. Wise people think before they act. Orang-orang bijak berpikir dahulu sebelum bertindak. Ya. Fools do not. Orang-orang bodoh tidak demikian. And even brag about their foolishness. Namun orang-orang bodoh, mereka tidak seperti itu. Bahkan mereka membangga-banggakan, membeberkan kebodohannya. Mereka tidak menyadari bahwa perkataan mereka bodoh, dan mereka membeberkan kebodohan mereka. Ingat, siapa kita di dalam Tuhan? Kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Kita orang kudus karena pengudusan dari firman-Nya, pengudusan dari Yesus Kristus, kekudusannya menguduskan kita, termasuk perkataan kita.
siapa diri kita, identitas kita, jati diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita anak Tuhan, kita dikasihinya, kita ditebus oleh darahnya, kita adalah milik kepunyaannya. Yesus Kristus Raja dalam hidup kita, Dia yang memerintah dalam ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita pikirkan. Biarlah mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus, termasuk ucapan kita, ucapan-ucapan yang memuliakan Bapa di surga. Think before speak. Ini adalah pepatah yang umum, di mana kita sering dengar, berpikir dahulu sebelum berbicara ataupun bertindak. Kita akan lihat, think terdiri dari kata T-H-I-N-K, T-H-I-N-K. Dari huruf T mengambil kata true. Is it true? Apakah perkataan kita yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar? Is it true? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang benar? Huruf T ini. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berapa banyak orang-orang yang berkata-kata tidak benar sehingga merusak hubungan satu dengan lain dengan kata-kata gosip, kata-kata yang menipu, dan posting-postingan yang merusak, bukan hanya dari tulisan tapi dari ucapan, menyebar fitnah, kebencian satu dengan yang lain. Itu hal yang tidak benar. Untuk itu kita perhatikan apakah perkataan kita ada mengandung fitnah, mengandung hal yang tidak benar, mengandung kebencian, mengandung kepahitan. Apabila ada, untuk itu jangan kita ucapkan. Kenapa? Karena itu akan melukai, akan merusak hubungan satu dengan yang lain. Ayat Amsal pasal 25 ayat 18. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Bahasa Inggrisnya Proverbs chapter 25 verse 18, telling lies about others is as harmful as hitting them with an axe, wounding them with a sword, or shooting them with a sharp arrow. Orang yang berkata dusta terhadap seseorang, terhadap orang lain, sama bahayanya seperti memukul mereka dengan kapak, melukai mereka dengan pedang, menembak mereka dengan busur yang tajam. Betapa pentingnya, bahayanya perkataan yang dusta. Hendaklah jauh dari kehidupan kita. Mari perhatikan apa yang kita ucapkan, apakah itu benar. Kalau tidak ada kebenaran, dicek realita kebenarannya, jangan kita ucapkan, karena itu akan menjatuhkan, akan merusak, bahkan membunuh, bahkan melukai. Amsal pasal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Kita mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan, itu juga yang kita ucapkan. Tetapi saksi dusta yang ada adalah tipu daya. Mari kita perhatikan, is it true? Apakah yang kita ucapkan hal-hal yang benar, sesuai kebenaran firman, maupun juga realita yang benar, perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh dapat dibuktikan kebenarannya. Kita tidak asal bunyi, tidak asal ucapkan, sehingga merusak nama baik seseorang, bahkan reputasi seseorang dengan perkataan-perkataan yang sembrono, yang tidak benar. Lanjut di huruf T, huruf kedua adalah H.
H, ya. Huruf kedua adalah H. H adalah H. H ini adalah helpful. Is it helpful? Apakah ucapan yang kita ucapkan menolong seseorang, membantu? Mari perhatikan ucapan kita. Apakah menolong seseorang? Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya. Kalau bahasa Inggris, reckless, ceroboh, sembrono. Ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Luar biasa kontrasnya. Yang reckless, yang lancang, yang ceroboh, yang sembrono, seperti tikaman pedang. Namun, perkataan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Berarti ucapan kita membawa kesembuhan bagi hati yang terluka, bagi jiwa yang sedang remuk, sedang sedih, sedang galau. Tapi lewat perkataan kita, lidah ucapan orang benar, orang bijak, maka membawa kesembuhan, pemulihan bagi sesama kita. Is it helpful? Apakah perkataan kita menolong sesama, menolong seseorang? Kita lanjut, Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan berarti memberi kehidupan. Kehidupan mempunyai pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Ingat, kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjaga lidahnya, sehingga membawa kesembuhan, membawa kehidupan kepada orang-orang yang mendengarkannya, sehingga mereka mendengarkan Injil, mereka diselamatkan. Mereka mendengarkan kabar gembira, mereka diselamatkan. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, lidah curang melukai hati. Kontras yang luar biasa. Yang satu melukai hati karena curang, yang satu adalah memberi kehidupan, adalah pohon kehidupan. Siapapun yang mendengarkannya, perkataan yang diucapkan, ada kehidupan karena membangun. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, perkataan kita akan ada pertanggungan jawab. Apa yang kita ucapkan, apakah kita menggemakannya, memuliakan Tuhan? Apa yang kita ucapkan, apakah mematikan, menolong, ataukah menolong seseorang? Baiklah, kita perhatikan apa yang kita ucapkan. Is it helpful? Apakah menolong seseorang? Dengan perkataan kita yang benar dan menolong seseorang, maka orang tersebut tertolong. Mari kita lanjut di huruf yang berikutnya. Think before speak. Huruf ketiga adalah I. Bahasa Inggris I. Bahasa Indonesia I. I di sini adalah inspiring. Is it inspiring? Inspiring itu adalah menyemangati, memberikan sebuah semangat yang baru kepada orang yang mendengarkannya. Kita perhatikan apakah ucapan kita, lidah ucapan kita, lidah kecil ini menyemangati seseorang. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada kesukaran yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Namun yang perkataan kita, apakah kita mau menyemangati sesama kita? Kita pelihara mulut dan lidah kita, maka kita pelihara diri daripada kesukaran. Ada kececokan dalam sebuah hubungan, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam sebuah komunitas, kelompok, dan sebagainya. Bila Tuhan pakai kita dalam menyemangati seseorang untuk mempunyai pengharapan hidup di kemudian hari, percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Bila Tuhan pakai lidah kita untuk menyemangati,
Roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Roh Tuhan mengurapi kita semua, sehingga kita mengucapkan lidah seorang murid untuk berkata-kata yang membangun, yang menyemangati. Is it inspiring? Tidak kata-kata yang sia-sia, tidak kata-kata yang sembrono ataupun yang berlebihan, tapi kata-kata kita benar-benar kata-kata yang menyemangati, memberikan seseorang sebuah daya pengharapan untuk menghadapi hari esok. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita hidup di tengah-tengah sekeliling kita, komunitas yang ada. Dari perkataan kita, dari postingan kita, dari kehidupan kita, biarlah membangun. Sehingga orang yang membacanya, yang mendengarnya, dalam konteks ini lidah, yaitu orang yang mendengarkan perkataan kita, mereka beroleh kasih karunia. Mereka boleh diselamatkan oleh perkataan kita. Mari saudara terkasih, is it inspiring? Perkataan kita apakah menyemangati? Kita lanjut. Di huruf yang berikutnya, think before speak. Huruf N. N itu adalah necessary. Apakah perlu? Is it necessary? Perkataan begitu banyak perkataan. Apakah perkataan ini tepat waktu? Apakah perkataan ini yang dibutuhkan, yang perlu? Seperti Ayub di dalam firman Tuhan. Dalam dia menghadapi kehidupan di mana dia melewati ujian. Teman-temannya, perkataan-perkataannya, semua perkataan-perkataan yang luar biasa baik, bagus. Namun, apakah dibutuhkan oleh Ayub pada saat itu? Sesungguhnya Ayub pada saat itu, mari kita meratap bersama orang yang sedang meratap, berduka dengan orang yang berduka. Biarlah kita memberikan telinga untuk mendengar, kita memberikan perhatian bagaimana kabarnya. Bukan menambahi dengan kata-kata yang tidak perlu. Banyak kata-kata yang baik, yang benar, namun tidak perlu, tidak tepat pada waktunya. Kita lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kita lihat kembali hidup Ayub di Perjanjian Lama, di mana Ayub mengalami ujian-ujian, di mana ternak, kambing, domba semuanya mati. Bahkan anak-anaknya semuanya mati. Di tengah-tengah situasi seperti itu, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Dan merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima semua ini. Sehingga dia bisa menuntut dan menyalahkan Tuhan. Namun Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia berkata bahwa terpujilah nama Tuhan, dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Sehingga Ayub di dalam proses perjalanan dia yang sesulit itu, dia tidak berdosa terhadap Tuhan dengan bibir lidahnya. Mari di hadapan Tuhan, boleh hidup ini sulit, ujian-ujian yang kita tempuh, tapi perhatikan ucapan kita, jangan ucapan kita, ucapan yang lekas-lekas mengeluarkan dan menyalahkan Tuhan dan mengutuki sesama kita. Dan juga kehidupan ini, perkataan-perkataan yang sangat melemahkan iman kepada diri sendiri. Bahwa memang hidup ini, akulah yang terpuruk, akulah, mempunyai nasib yang buruk dan sebagainya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan kita nasib yang buruk. Tuhan memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Bagian kita orang percaya, mulut mengaku, hati percaya. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Apakah perlu kita ucapkan? Di hadapan Tuhan,
maupun dengan sesama kita. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Perkataan-perkataan yang begitu banyak, kalau kita renungkan, banyak yang sia-sia, banyak yang tidak perlu yang kita ucapkan kepada sesama, kepada diri sendiri, maupun perkataan-perkataan bertele-tele yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menguasai diri, menahan bibir kita dalam pembicaraan kita, dalam ucapan kita sehari-hari. Jauhi dari perkataan yang sia-sia. Apakah ucapan kita, is it necessary? Apakah dibutuhkan, diperlukan pada waktu ini, pada saat ini? Ketika orang sedang berduka, apa yang kita ucapkan? Ketika orang mengalami musibah, apa yang kita ucapkan? Mari, biarlah Tuhan memberikan kita hikmat pengertian, supaya perkataan kita sedikit, perkataanmu sedikit, perkataan kita sedikit, tapi membangun. Daripada perkataan yang begitu banyak, ternyata terbuang sia-sia. Kita lihat di kata yang terakhir, think before speak atau act. Pikirkanlah dahulu sebelum ucapkan ataupun melakukan. Think before do, atau think before act, atau think before speak. Is it kind? Kata kind dari huruf K. Is it kind? Apakah yang kita ucapkan, yaitu ucapkan dengan baik? Ya, kind itu gracious. Jadi dengan penuh kasih. Jadi tidak hambar. Ucapan yang ada kasih. Karena di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah perkataan kita perkataan pedas, atau perkataan-perkataan yang keras, atau perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh lemah lembut, penuh kasih? Kita jangan artikan lemah lembut dengan arti kata toleransi. Jangan kita katakan penuh kasih berarti kita kompromi. Tidak seperti itu. Yang dimaksudkan ini adalah mari kita menjaga dari nada bicara kita, perkataan yang kita keluar. Itu sangat menentukan. Dari nada, dari menggunakan kata yang tepat. Ini sangat penting. Apakah perkataan kita baik? Hal hari ini banyak perkataan-perkataan yang maupun di film-film yang ada di Hollywood khususnya, perkataan-perkataan yang menghujat nama Tuhan, melecehkan sesama, melecehkan pemerintah, atau merendahkan satu dengan yang lain. Suku, perbedaan, agama, itu harusnya itu tidak boleh ada di dalam mulut orang-orang benar, orang bijak, orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perhatikan perkataan kita. Apakah perkataan kita jawabkan dengan lemah lembut atau perkataan yang pedas? Perkataan yang pedas, kita tanya A, dijawab yang sangat menyakitkan, melukai. Itu perkataan yang pedas. Jadi perhatikan yang tadi, yang pertama, apakah perkataan kita benar? Sekalipun itu benar, tapi ucapkanlah dengan baik-baik. Apakah ucapan yang benar itu ataupun membantu? Ataukah itu tepat pada waktunya untuk diucapkan? Apakah diperlukan pada saat ini? Harus kita perhatikan. Kita lihat di Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita penuh kasih, kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Semua ada di 1 Korintus pasal 13
ayat 4 sampai ayat 7. Bila kata-kata kita penuh kasih, itu berarti ucapan kita baik. Dengan nada yang baik, perkataan yang tepat, dengan ucapan kata-kata yang kita pilih adalah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang pedas, menjatuhkan seseorang, melecehkan seseorang, merendahkan seseorang, bukan seperti itu. Mari, perkataan kita penuh kasih, jangan hambar, karena perkataan kita harus diberi pertanggungan jawab di hadapan Tuhan maupun dengan sesama kita. Kalau kita lihat betapa pentingnya perkataan itu, dari apa yang kita pikir dulu sebelum kita ucapkan ataupun bertindak. Yang pertama tadi adalah, is it true? Apakah itu benar? Is it helpful? Apakah menolong sesama kita dengan perkataan kita? Is it inspiring? Apakah itu menyemangati seseorang? Terus yang ada adalah and necessary. Apakah itu tepat pada waktunya, dibutuhkan pada saat ini? Kind. Apakah itu baik? Dengan ucapan yang digunakan, perkataannya, pemilihan kata yang tepat, ataupun nada bicara kita. Kalau kita lihat betapa pentingnya perkataan dari ucapan dari lidah kecil, lidah yang kecil, bagaimana kita sanggup untuk menguasai lidah kecil ini. Ini semua kita akan lihat ada 3 poin bagaimana kita menguasai lidah kecil ini. Lidah kecil ini kalau kita biarkan dia berkata-kata, maka dia akan keluar kata-kata buas, kata-kata jahat, kata-kata curang, kata-kata sembrono, kata-kata yang melukai, kata-kata yang sia-sia. Namun, orang benar, orang percaya, hidup oleh Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kita akan lihat, perhatikan, ada 3 hal yang mendasar. Mari, perhatikan. Ada 3 hal bagaimana kita bisa menguasai lidah kecil ini. Yang pertama, cek kondisi hati kita. Cek kondisi hati kita. Seseorang yang sakit dalam perkataannya, melukai, curang, kotor, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sia-sia, setiap perkataan yang keluar karena ada yang sakit di hatinya. Ada sesuatu di hatinya yang tidak beres. Untuk itu mari periksa hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perkataan kita karena keluar dari hati. Hati yang tidak benar, keluar perkataan yang tidak benar. Keluar dari hati, meluap dari hati. Kata-kata yang membangun atau kata-kata yang menjatuhkan. Mari, yang pertama, cek kondisi hati. Seseorang yang datang ke dokter karena dia ada simptom. Simptom adalah gejala-gejala seseorang sakit. Seseorang gejala sakit karena mungkin panas, ada demam, mungkin batuk-batuk, pilek, dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala yang ada di dalam yang terjadi. Begitu pula perkataan seseorang yang pedas, yang jahat, yang kotor. Perkataan-perkataan tersebut berarti orang tersebut sedang sakit. Orang sakit ketika bertemu dengan dokter akan dicek dengan suhu, pengukur suhu maupun temperatur maupun juga tekanan darah, dan juga ini dan itu akan diberikan pemeriksaan. Di dalam hal lidah kecil ini, yang pertama, cek kondisi hati. Kondisi hati seseorang. Mari kita jaga hati kita sehingga tidak tercemar dengan hati yang jahat, iri, pecah belah, sombong, dan sebagainya. Amsal 16 ayat 23. Hanya Tuhan yang mengetahui hati kita. Hanya Dia yang bisa mengoreksi. Hanya Dia menyelidiki hati kita. Hanya Dia bisa mengoperasi hati kita. Hati yang busuk, hati yang kotor, Dia yang bisa membersihkan seputih salju.
darah Yesus menyucikan hati kita. Cek kondisi hati kita. Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saya suka di bahasa Inggris, Proverbs chapter 16, verse 23. Kita lihat di screen. Proverbs chapter 16, verse 23. The heart of the wise teaches his mouth. Hati orang bijak mengajari bibirnya. Hati orang bijak mengajari bibirnya. Jadi kalau hati kita benar, hati kita kondisinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perkataan kita juga akan menyembuhkan. Hati kita beres, hati kita bijak, takut akan Tuhan, perkataan kita tidak akan curang. Heart of the wise teaches his mouth. Hati orang bijak mengajari bibirnya. And adds learning to his lips. Menambahkan pengetahuan, pembelajaran bagi lidahnya, bagi bibirnya, bibir ucapannya. Jadi orang bijak, hatinya yang bijak, maka dia akan mengajari ucapan bibirnya pasti bijak. Hati yang takut akan Tuhan mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuliakan Tuhan, tepat waktunya, dan menolong sesamanya, seperti yang tadi sudah diutarakan di awal. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang tua, hati-hati apa yang kita bicarakan, ucapkan kepada anak-anak kita. Sebagai guru, pengajar, sebagai pemimpin, perhatikan apa yang kita ucapkan terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang kita pimpin, anak didik yang kita ajar sehari-hari. Ketika dia lemah, kita katakan, yuk anak, mari engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memampukan engkau. Kita tidak merendahkan dia, tetapi kita membangun dia, sehingga dia dimampukan oleh Roh Kudus, lewat perkataan kita. Baiklah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Saya sebagai hamba Tuhan yang mengucapkan firman, maupun lewat suara pembalaan ini, setia dalam hari sehari-hari, saya harus benar-benar perhatikan apa yang saya ucapkan ini. Benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan suara pembalaan ini, baiklah saudara mengucapkan perkataan seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Hati-hati. Saya mengucapkan firman Tuhan dengan hormat, takut akan Tuhan. Bertanggung jawab dengan kehidupan apa yang diucapkan, saya lakukan. Tidak hanya satu pihak saya menyampaikan, tetapi saya mengabaikan. Untuk itu, mari saudara, ketika kita berkata-kata, berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Kita lanjut, poin yang kedua, bagaimana kita menguasai lidah kecil. Poin yang kedua, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Kita ingat, orang yang dipimpin Roh, hidup dalam Roh, berkata-kata dalam Roh, maka Tuhan yang memberikan lidah-lidah asing. Kenapa? Ketika orang yang berkumpul, bersahati, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, di mana lidah-lidah api menyala-nyala dalam hidup, dalam turun atas murid-murid Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya di zaman modern ini, kita dikuasai oleh Roh Kudus, berkata-kata, yaitu dalam bahasa roh, membangun umat, membangun diri kita sendiri. Sehingga ketika membangun diri kita sendiri, maka perkataan yang keluar sehari-hari pasti membangun sesama kita. Bahasa roh dikaruniakan Tuhan bagi orang yang percaya. Berkata-kata
di mana ucapan-ucapan yang tidak kita terpikirkan, kita ucapkan. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 26. Perkataan-perkataan ini, ayat 26 dan 27. Demikian juga roh, yaitu roh Tuhan, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita berkata-kata berbahasa roh dalam doa kita, dalam perjalanan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita tahu Roh Kuduslah penolong kita, di mana bahasa roh membangun pribadi kita. Kalau diri kita terbangun, kita dimampukan membangun sesama kita. Jadi jangan salah paham. Ada orang-orang yang sepertinya dikatakan dia berbahasa roh, tapi kalau dia tidak menjaga lidahnya, tidak membangun sesamanya, dia berbahasa roh, namun perkataannya pedas, perkataannya melecehkan, merendahkan, bahkan perkataannya kotor, maka dipertanyakan. Sesungguhnya bukan Roh Kudus yang bekerja, namun kedagingannya yang bekerja. Perhatikan, orang-orang yang diurapi Roh Kudus pasti lidahnya dapat dikuasai. Roh Kuduslah penolong kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yaitu keluar dari hati. Roh Kudus yang berkarya menolong kita, membangun diri kita, sehingga kita bisa membangun orang lain. Poin yang ketiga, bagaimana kita dapat menaklukkan, menguasai lidah kecil ini. Yang ketiga adalah harus melatih diri. Harus melatih diri. Seperti dalam hal kita mau belajar main piano, kita mau belajar bahasa, kita mau belajar sesuatu, harus melatih diri. Bahkan seorang anak, seorang bayi, bertumbuhannya menjadi anak batita, sampai seorang anak kecil, remaja, dan seterusnya. Dia melatih diri sesuai dengan musim kehidupan, sesuai dengan perkembangan umurnya. Dia melatih diri dengan panca inderanya supaya dia terlatih menggunakan tangannya untuk mengangkat tangannya maupun melakukan aktivitas menulis ataupun membaca dan sebagainya. Perlu latihan. Termasuk orang yang lumpuh, orang yang barusan mungkin operasi dalam hal ini, dalam hal itu, saraf maupun tulang ataupun apa saja, perlu berlatih dengan fisioterapi sehingga dapat menolong speech therapy maupun juga fisioterapi dan sebagainya. Semua butuh latihan sehingga kita terlatih menjadi biasa, menjadi terlatih. Kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita harus melatih panca indera termasuk lidah kecil ini. Melatih sehingga perkataan kita seperti yang tadi sudah diutarakan, apakah benar, apakah membangun, apakah menyemangati, apakah tepat pada waktunya. Kita hampir mau mengucapkan Roh Kudus merem. Tidak perlu kita ucapkan ini. Ini tidak tepat pada waktunya. Yang kita rem. Apa perkataan kita sudah menggebu-gebu dengan semangat, tapi dengan emosi, hanya perkataan itu bisa melukai seseorang. Roh Kudus menolong kita meremnya, sehingga kita tidak melakukannya. Sering kata-kata yang benar, tapi diucapkan dengan emosi, maka melukai orang yang mendengarkannya. Padahal itu kata-kata yang benar, tetapi tidak dilakukan dengan baik. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan sebuah teori-teori, tapi sebuah hal yang harus kita praktek, lidah kecil. Kita mencek kondisi hati, kita butuh pertolongan Roh Kudus,
dan harus melatih diri dalam hal menggunakan lidah kecil ini. Sebagai ayat penutup, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Sebagai ayat penutup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi kita baca bersama sebagai ayat penutup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita semua yakin dan percaya ingin melihat masa depan yang baik. Kita ingin menikmati hari-hari ini. Sekalipun kondisi yang mungkin sangat menakutkan, sangat memberikan tantangan dalam hal kesehatan, keuangan, maupun dalam hubungan dan apa saja. Tapi kita percaya kita mempunyai hari depan yang luar biasa apabila kita mau menjaga, menguasai lidah kecil ini. Jauhi dari kata-kata yang mereka-reka, yang tidak benar, yang sia-sia, sembrono, kata-kata gosip, merendahkan, bahkan hal yang penuh emosi. Mari jauhan, sehingga perkataan kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami dapat curhat kepada Engkau kapan saja, dimanapun berada. Kami berkata-kata, Tuhan, kami butuh Engkau. Roh Kudus, tolong kami, tolong umat jemaat-Mu Tuhan, supaya maupun kami pribadi pas pribadi mencek kondisi hati kami, sehingga karena dari hati inilah sumber perkataan-perkataan kami, apakah perkataan yang bijak atau perkataan yang sembrono. Tolong kami, Roh Kudus, supaya hati ini bersih, hati ini dikuasai oleh firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, maupun Roh Kudus yang menguasai, memimpin hidup kami dalam roh, sehingga Roh Kudus yang menolong kami berkata-kata kepada di hadapan Tuhan, sehingga kami membangun diri kami dengan bahasa roh, dan kami juga sehingga kami dapat membangun sesama kami dengan perkataan-perkataan sehari-hari kami. Roh Kudus, tolong kami, melatih diri kami, melatih ucapan lidah kecil ini yang keluar sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu mengucapkan berkat untuk setiap umat jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat. Yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang bimbang diteguhkan oleh kebenaran firman. Perkataan bijak sesama. Orang-orang yang sedih hati dihibur oleh nyanyian pujian surgawi maupun firman-firman Tuhan. Kata-kata menyemangati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan dan terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian kita semua saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.